Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan terkait puasa. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, Ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul. Telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya saya pernah berkata, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As pernah berkata, dan perkataan ini jamaah sampai ke telinga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perkataannya? Wallahi la asumannan nahar wa la aqumannal lail ma ishtu. Jadi Abdullah bin Amr bin As pernah mengatakan, bersumpah demi Allah saya akan puasa setiap hari dan saya akan sholat malam tiap malam. Sholat malam tiap malam artinya menggunakan semua malamnya untuk sholat. Ma'ishtu, selama saya masih hidup. Jadi Abdullah bin Amr bin As jamaah pernah bersumpah bahwasanya selama masih hidup, tiap hari saya akan puasa, tiap hari malam saya akan gunakan untuk sholat malam. Fakultu lahu qad qultuhu. Sehingga Abdullah bin Amr bin As ketika ditanya sama Nabi, apakah engkau orang yang mengatakan hal tersebut? Kata Abdullah bin Amr bin As, iya betul wahai Rasul, saya telah mengatakan hal tersebut. Bi abi anta wa ummi. Bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Qala, maka Nabi SAW setelah mendengar bahwasannya Abdullah bin Amr bin As benar-benar telah bersumpah selama hidup akan puasa terus, selama hidup malamnya akan digunakan untuk sholat terus, maka Nabi SAW bersabda, fa innaka la tastati'u dzalik. Kalau kamu pengen seperti itu, kamu tidak akan bisa. Jadi kalau seandainya kamu pengen puasa tiap hari, kamu pengen sholat malam tiap malam, dalam artian semua malamnya digunakan untuk sholat, kamu tidak akan bisa. Fasum wa aftir wa qum wa nam. Saya beri kamu solusi. Maka puasalah dan berbukalah. Sholatlah dan tidurlah. Jadi jangan semua harinya digunakan untuk puasa, namun kadang puasa, kadang tidak. Jangan semua malamnya untuk sholat malam, namun ada yang buat tidur, ada juga yang buat sholat malam. Wasum minasyahri salasata ayyam. Puasalah sebulan 3 kali atau 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha wa dzalika mithlu siyamid dahri. Puasalah 3 di dalam sebulan, karena sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, maka orang yang puasa sebulan 3 hari seperti puasa sebulan penuh. Karena 3 kali 10 berapa jamaah? 30. Qultu, ketika Abdullah bin Amr dapat solusi dari Nabi, yaitu agar puasanya sebulan 3 hari saja. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Fa inni utiqa afdhala min dalik. Wahai Rasulullah, saya masih kuat untuk puasa lebih banyak dari itu, wahai Rasulullah.
Qala fasum yauman wa aftir yaumain. Kalau kamu masih kuat, ya sudah. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Jadi sekarang puasa hari Selasa, berarti Rabu, Kamis tidak puasa. Nanti Jumat puasa, Sabtu, Ahad tidak puasa. Seterusnya. Fa inni utiku afdala min dalik. Apa kata Abdullah bin Amr bin As, wa Rasulullah, kalau sehari puasa liburnya 2 hari, saya masih bisa lebih dari itu, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fasum yauman wa aftir yauman. Kalau kamu mau, maka puasalah sehari, berbukalah sehari. Fadzalika siyamu Dawud wa huwa afdhalus siyam. Kalau kamu mau, puasalah sehari, berbukalah sehari, dan itulah yang disebut dengan puasa Nabi Dawud, dan itu adalah afdhalus siyam. Puasa sunnah yang paling apa? Afdol, yang paling baik. Fakultu fa inni utiqa afdala min dalik. Wa Rasulullah, kalau puasa Dawud, insya Allah saya masih bisa yang lebih dari itu. Jadi Abdullah bin Amr bin As dikasih puasa Dawud, masih pengen puasa yang lebih apa? Lebih berat lagi. Wa fi riwayah la sauma fauqa saumi Dawud. Tidak ada puasa bagi siapa yang puasa lebih dari puasa Dawud, sum yauman wa aftir yauman. Maka puasalah sehari dan berbukalah sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah semangat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan ketaatan. Di antaranya adalah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu. Saking semangatnya, beliau pernah bersumpah menjadikan semua hari-harinya untuk berpuasa dan menjadikan semua malam-malamnya untuk apa? Sholat malam. Ini menunjukkan semangatnya Abdullah ibn Amr ibn As dan semangat para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan ketaatan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil jamaah, bahwasannya puasa sunnah yang paling afdol, puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah puasa Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah puasa Nabi Dawud. Dan puasa Dawud ini jamaah, dikatakan puasa yang paling afdol dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kata para ulama, jikalau orang yang melakukannya tidak menjadikan ia terlalu lemas, sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jadi puasa Dawud ini menjadi puasa yang paling afdol dengan syarat tidak menjadikan seseorang lalai dari menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya. Buktinya mana? Buktinya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tawaran puasa kepada Abdullah ibn Amr ibn As, maka yang pertama kali ditawarkan tidak langsung puasa Dawud. Tapi yang ditawarkan pertama kali adalah puasa sebulan berapa kali? 3 kali. Baru ketika Abdullah bin Amr bin As merasa mampu lebih dari itu, ditawarkan sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Ketika merasa mampu lebih dari itu, barulah ditawarkan puasa Dawud. Sehingga para ulama mereka menetapkan bahwasanya puasa Dawud ini menjadi puasa yang paling afdol dengan syarat tidak menjadikan seseorang lemah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah apa hukum puasa dahar. Puasa dahar adalah orang puasa tiap hari. Jadi kan kalau puasa Dawud kan sehari puasa, sehari tidak. Tapi kalau puasa dahar itu puasa dahar itu puasa terus, tidak ada jedanya.
Tentunya kecuali kalau hari-hari dilarang seperti hari raya, hari-hari tasyrik, dan seterusnya. Para ulama terkait puasa dahar jamaah, mereka terbagi menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan puasa dahar ini hukumnya makruh. Ada yang mengatakan puasa dahar ini hukumnya haram. Namun pendapat yang lebih mendekati kebenaran wallahu a'lam, puasa dahar itu hukumnya adalah sunnah. Jadi seseorang jikalau dia mampu, jikalau dia merasa mampu untuk berpuasa setiap hari, selama bukan di hari-hari yang dilarang, maka insya Allah hal ini dibolehkan. Berdasarkan hadis Hamzah ibn Amr al-Aslami, Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inni rajulun asrudus saum." Saya adalah laki-laki yang puasa tiap hari. Afa asumu fis safar? Apakah saya boleh puasa di saat safar? Nabi mengatakan, kalau kamu mau puasa silahkan, kamu mau berbuka juga silahkan. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melarang laki-laki tersebut untuk berpuasa tiap hari. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka juga melakukan puasa dahar tiap hari. Pertanyaannya, kalau puasa dahar dibolehkan, mana yang lebih afdol jamaah? Puasa Dawud, yaitu sehari puasa sehari tidak, atau puasa dahar tiap hari puasa? Kalau dilihat dari banyaknya, maka yang lebih afdol adalah puasa apa? Dahar tiap hari. Namun dilihat dari sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka yang lebih afdal adalah puasa Dawud. Maka wallahu alam, yang lebih afdal adalah puasa Dawud. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la afdala min dalik. Tidak ada puasa yang lebih afdal melebihi puasa Dawud. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.